Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amabad. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi dalam keadaan yang insya Allah semuanya sehat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustazah Novi berkesempatan akan menyampaikan mengenai keteladanan Nabi Ismail alaihissalam yang patuh terhadap orang tua. Oh ya, Ustazah Novi mau bertanya nih, siapa yang sampai hari ini hari ke-10 puasanya diberikan kelancaran? Siapa? Ayo. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan berlipat ganda yang diberikan oleh Allah. Amin. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra pertama dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ia dibesarkan di lingkungan yang masyarakatnya taat beribadah. Nabi Ibrahim adalah nabi yang berjasa yang ikut serta membangun Ka'bah pada masa awal itu. Oh ya santriwan santriwati, seperti yang tadi Ustazah Novi sampaikan, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai Nabi Ismail yang taat dan patuh terhadap orang tua. Bahwa setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Ismail pergi atau hijrah ke Mekah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan keduanya pun berhenti pada suatu tempat yang dimana lokasi tersebut berdirinya Ka'bah. Sampai di sana Nabi Ibrahim pun meninggalkan Siti Hajar dan Ismail untuk kembali ke negeri Syam. Dalam momen tersebut Siti Hajar pun sempat menahan Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun tidak diindahkan. Namun akhirnya Siti Hajar pun mengerti dan ikhlas akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim karena setelah mengetahui bahwa hal tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu pun persediaan air minum Siti Hajar pun habis. Namun ia berusaha mencari bantuan dengan menaiki bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali. Namun alhasil nilainya 0. Saat ia berada di puncak bukit Marwah, ia pun bertemu dan mendengarkan suara yang berasal dari malaikat Jibril untuk meletakkan Ismail kecil ke suatu tempat. Setelah dari hentakan kaki Ismail muncullah sumber mata air yang dikenal sebagai sumur Zam-Zam. Siti Hajar pun meminumkan air tersebut kepadanya dan Ismail. Tak lama pun kemudian penduduk berbondong-bondong mendatangi sumber air tersebut. Beberapa tahun kemudian daerah tersebut pun airnya ramai dipadati oleh penduduk. Akhirnya setelah sekian lama Nabi Ibrahim menemui Siti Hajar dan Ismail di tempat mereka ditinggalkan. Nabi Ibrahim yang terlalu lelah setelah menempuh perjalanan jauh mulailah beristirahat. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang tidur melihat dalam mimpi perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Sebagai pengorbanan kepada Allah, setelah melihat mimpi tersebut, Nabi Ibrahim segera bangun dari tidurnya dan terus berpikir, menafsirkan arti mimpi hingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memejamkan mata dan terus mencoba menafsirkan dari mimpinya. Ingin rasanya Nabi Ibrahim menceritakan mimpi tersebut kepada istri dan putranya, tetapi takut kecemasan menambah di istri Nabi Ibrahim.
Setelah Nabi Ibrahim menunaikan tugas dari pagi sampai sore, tibalah di rumah. Nabi Ibrahim langsung tidur. Selama beristirahat, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mulai bermimpi kembali. Oh ya, santriwan dan santriwati, Nabi Ismail dikatakan patuh terhadap orang tua, yaitu karena sejak kecil Nabi Ismail hanya tinggal dan dibimbing bersama ibunya, yaitu Siti Hajar. Ia ditinggalkan oleh ayahnya. Akan tetapi Siti Hajar tidak pernah menjelek-jelekan ayahnya kepada putranya Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail beserta Siti Hajar karena perintah Allah. Nabi Ismail tumbuh dengan keimanan yang begitu kuat bersama ibunya. Siti Hajar pun menjalankan peran sebagai ibu dengan penuh pengorbanan dan penuh kasih sayang. Meski demikian, tidak sedikit pun Nabi Ismail membenci ayahnya. Justru Nabi Ismail senantiasa patuh dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Jadi, marilah santriwan dan santriwati kita selalu patuh dengan perintah orang tua. Jangan pernah membentak dan jangan pernah tidak hormat kepada orang tua kita. Setiap hari setelah sholat, kita doakan orang tua kita. Semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, sungguh luar biasa ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah dan terhadap perintah orang tuanya. Nah, tadi pagi juga kita sudah mendengarkan keteladanan yang dimiliki Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Ustazah Novi minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bulan Ramadan tahun depan. Dadah.